Di video kali ini gue akan ngebahas tentang apa sih kira-kira efek dari penangkapan Presiden Venezuela terhadap Indonesia dan khususnya di bagian investasi. So, kita akan langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gue Ken. Jadi di video kali kita ngobrol-ngobrol tentang insiden kemarin yang menurut gue agak lumayan besar. Tapi gue nggak tahu ya kenapa jarang banget yang ngomongin ini, terutama di circle gue, kayak seolah-olah tuh berita ini biasa aja gitu. Yaitu ini, gue sediain buat kalian. Jadi kita juga udah tahu beritanya walaupun hanya sekilas. Kemarin itu di Januari awal Presiden Venezuela itu ditangkap oleh Amerika. Khususnya itu diperintahkan oleh Trump karena dengan berbagai macam alasan lah. Alasannya kan bisa type Google. Ada yang bilang kalau misalkan Trump itu menuduh yang menyebabkan meningkatnya kriminalitas narkoba di US itu disebabkan oleh presiden tersebut, kiriman dan lain-lain. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya ini termasuk bagian rencananya Trump untuk menguasai Venezuela agar minyaknya itu bisa disuplai ke Amerika secara berlebihan gitu. Jadi banyak sebenarnya alasan-alasan yang berada di luar sana, dan mungkin gue nggak akan terlalu banyak detail ngebahas tentang alasan sebenarnya, tapi gue akan lebih ngebahas point of view gue atau pendapat gue, kira-kira efeknya ke Indonesia seperti apa dan berefek ke investasi atau enggak gitu. Karena itu yang akan membuat kita memikirkan kembali atau menyusun strategi ulang kemana arah investasi yang kita akan pilih gitu ya. Jadi mungkin gue akan bahas dulu secara garis besarnya kira-kira akan berpengaruh terhadap market Indonesia. Udah pasti harga minyak itu akan turun. Kenapa? Karena kita tahu kalau misalkan US itu merupakan suatu pusat yang ada di dunia yang menjadi acuan, dan minyak itu akan disalurkan ke dia dan dia itu akan menyalurkan ke berbagai negara lainnya. Dan emang tujuannya US itu membuat harga minyak itu turun. Jadi kalau misalkan harga minyaknya turun ini, menurut gua otomatis Indonesia juga akan terdampak. Bagus untuk kita sebagai pengkonsumsi minyak, karena minyak itu kan minyak mentah di Venezuela itu bisa dipakai ke berbagai macam industri. Jadi buat plastik, terus buat berbagai macam industri itu, otomotif dan lain-lain itu bisa. Jadi otomatis kalau misalkan bahan dasar atau bahan bakunya turun, semua outputnya itu juga akan turun ke masyarakat, terutama ke kita, ke konsumen gitu. Cuman yang menjadi pedang mata duanya adalah kalau misalkan ke kita sebagai konsumen itu baik, ke perusahaannya itu juga akan menurunkan marginnya mereka gitu. Walaupun bahan bakunya itu turun, tapi itu juga akan mempres margin yang akan mereka dapatkan gitu. Jadi otomatis kalau misalkan margin yang mereka dapetin turun juga, ya otomatis akan berpengaruh terhadap bonus, terhadap gaji, dan terhadap cost-cost yang harus mereka bayarkan sebagaimana benefit atau pendapatan para karyawannya gitu. Jadi menurut gue ini salah satu manfaat yang bisa dibilang ada bagusnya, ada juga buruknya gitu ya. Jadi apakah hal itu akan mempengaruhi investasi? Menurut gue iya, karena kalau misalkan terjadi yang ujung-ujungnya yang gue benar-benar nggak berharap adalah terjadi PHK di mana-mana gitu ya. Karena ini merupakan suatu domino efek. Kalau misalkan perusahaan mulai struggling, nggak kuat untuk bayar, perusahaannya juga jadi kurang bisa berproduksi karena employee-nya jadi nggak terlalu bersemangat dan lain-lainnya, itu akan berpengaruh juga terhadap keputusan investasi gitu. Jadi banyak orang yang akan lebih menahan uangnya dibandingkan mereka invest ke suatu market atau ke suatu investasi gitu, karena mereka akan lebih fokus dulu untuk memenuhi kebutuhan primer mereka seperti makan, rumah, dan lain-lainnya dibandingkan dengan investasi. Dan efeknya apa? Kalau misalkan jarang orang yang berinvestasi lagi, karena kita sekarang tahu ya kalau misalkan IHSG itu kemarin ini sempat tembus ke angka 9.000 ya, dimana Pak Purbaya gue benar-benar salut banget, dia bisa membuat IHSG itu bergairah lagi gitu. Jadi sebenarnya IHSG kalau misalnya kita tahu atau market apapun itu kan sebenarnya konsep dasarnya antara supply dan demand ya. Kalau misalkan sang pengatur arah IHSG ini bisa untuk mempromosikan atau membuat gairah lagi, ya otomatis banyak para investor-investor itu masuk yang bukan dari dalam negeri aja tapi dari luar negeri. Dan kebanyakan sekarang kalau misalkan di Indonesia itu yang menguasai retailnya itu udah lebih besar dibandingkan dengan asingnya. Jadi kalau misalkan para retail-retail ini, terutama gue berani yakin banyaknya itu juga bisa lebih daripada 40% itu didominasi oleh retail yang kelas menengah. Itu kalau misalkan mereka menahan pengeluarannya atau menahan keputusan pembeliannya itu untuk investasi, otomatis market saham juga turun gitu. Dan itu juga akan berpengaruh karena ini juga hubungannya minyak mentah itu nggak berhubungan dengan Indonesia aja, tapi secara global, ya otomatis market-market yang lain seperti kripto dan lain-lain itu juga akan berpengaruh. Dimana kalau misalkan banyak orang yang nggak terlalu tertarik lagi untuk berinvestasi karena mereka harus memenuhi kebutuhan primernya, ya otomatis harganya akan turun karena asetnya itu tidak, maksudnya adalah investasinya. Jadi aset investasinya itu tidak diserap hanya di market aja, otomatis harganya nggak akan naik gitu. Jadi ya menurut gue sih dampaknya itu kalau misalkan emang US itu menyerap besar-besaran minyak yang baru
mereka dapatkan di Venezuela itu terus nggak dikontrol pendistribusiannya itu, jadi mereka jor-joran untuk mendistribusikan ke seluruh negara, otomatis supply-nya akan melimpah, harganya akan turun, ya domino efeknya ya bukan market saham aja, semua market itu bisa stagnan, dan bisa terlebih lagi yang gue nggak pengen adalah malah bisa turun gitu, karena ya itu tadi efeknya udah gue jelasin gitu. Jadi ya menurut gue sih dengan kondisi saat ini, kalau gue tetap investasi, cuman mungkin nggak akan ke sektor-sektor di bidang oil, gue nggak akan sektor-sektor di bidang energi dan lain-lain, karena gue harus lihat dulu nih apa efek realnya gitu, apakah benar-benar dengan nanti US menguasai minyak mentahnya di Venezuela ini, dia mendistribusikannya secara jor-joran, supply jadi nggak karuan, harga turun, terus berefek ke marginnya para perusahaan-perusahaan oil dan lain-lainnya, tuh gue harus lihat dulu. Dan gue mungkin akan lebih spekulatif dengan saham-saham yang emang gue bisa main cepet, jadi yang gue lihat masih kecil valuasinya tapi lagi diakumulasi, itu gue akan lebih fokus di market-market tahun 2026, karena mungkin efeknya itu nggak akan kerasa di Q1 2026 ya, efek daripada bisa gue bilang sih akuisisi Venezuela oleh US ini nggak akan kerasa di Q1, mungkin di ujung-ujung Q1 atau di awal-awal Q2 itu mulai kerasa efeknya. Dan gue juga nggak bisa predik kapan exact time-nya itu, kira-kira perusahaan oil tiba-tiba sahamnya turun atau nggak saham-saham dari kripto itu nggak jadi naik gara-gara efek ini, gue nggak tahu. Cuman yang gue pasti adalah untuk melindungi daripada portfolio gue akan lebih invest itu menghindari dari sektor-sektor tersebut, karena lagi panas banget, gue nggak tahu arah pastinya kemana, dan gue akan lebih banyak fokus itu ke sektor-sektor yang emang diakuisisi oleh big institution gitu. Ya mungkin itu aja hubungannya. Jadi yang mau gue share kali ini itu lebih ke arah apa sih efeknya, karena menurut gue hal ini besar, tapi kenapa ya jarang orang yang khawatir gitu. Karena kalau misalkan kalian imagine ya, perang aja kita udah banyak ribut gitu, kayak misalkan kita banyak takut. Kayak kemarin Rusia, Ukraine, terus Thailand, Kamboja. Itu gue lihat tuh masih ada beberapa orang tuh yang concern. Gimana nih kalau misalkan perang? China, Taiwan, itu kan semakin panas juga. Gimana nih kalau misalkan perang, terus akan ada perang dunia 3 atau enggak? Nah ini eksekusi realnya, bahkan bukan bisa dibilang itu perang. Bahkan pencaplokan negara ke negara yang terjadi dalam kurun waktu itu cuma 2,5 jam atau 2 jam lah, nggak nyampe 2 jam itu gue baca. Itu dunia tuh cuma melihat sebagai, oh ya udah gitu. Karena mungkin Amerika mengakuisisi Venezuela ini, Venezuela bukan negara besar yang nggak punya power buat bikin voice atau bikin suara ke dunia kali ya. Kayaknya kalau misalkan US akuisisi Rusia itu baru semua heboh tuh, tapi kalau gara-gara US mengakuisisi Venezuela, di mana negaranya juga kita mungkin nggak terlalu sering dengar segala macam, jadi kurang banyak dibicarain. Padahal Venezuela itu lumayan gitu dengan supply minyaknya. Terus kalau misalkan dengan kejadian gini, mungkin yang gue bisa kasih kalian sedikit lagi insight adalah kalau misalkan hal ini nggak diatur atau nggak ditindaklanjuti, akan ada banyak negara-negara yang mulai akan berperilaku tanpa adanya aturan. Kayak misalkan logikanya sekarang US mengakuisisi Venezuela dan nggak ada sanksi yang berat. Kalau gitu konflik di China-Taiwan, yang emang Taiwan itu dulunya part dari China, cuman dari konflik segala macam itu akhirnya sekarang berpisah, ya mereka tinggal caplok aja, karena kita tahu kekuatan China kan besar sekali kan. Nah itu jadi nggak ada aturan dunia nih. Kalau misalkan dunia nggak ada aturan, ya kalian tahu itu akan mengarah kemana gitu. So menurut gue ini yang lumayan buat kalian, mungkin para audiens gue yang ngedengar, mungkin ini harus lebih kalian pay attention ya kejadian ini, karena menurut gue kejadian ini hal yang nggak terlalu dinotis tapi impactnya besar untuk jangka panjangnya gitu. Kalau misalkan ini nggak dieksekusi, dan itu juga pasti akan berpengaruh ke portfolio kita, ke keputusan investasi kita. Karena kalau misalnya kita tahu hal ini semakin panas, nggak diatur, dan pergerakannya itu silence, diem, nggak koar-koar gitu pergerakan itu, nanti akan tiba suatu masanya, kalau misalkan ini dibiarkan terus ya, dengan gue kasih catatan, kalau misalnya ini dibiarkan terus-menerus, itu bisa tiba-tiba dalam satu hari itu pasar anjlok, karena beritanya tiba-tiba keluar mendadak. Kalau misalkan negara ini caplok negara ini, perang segala macem, chaos dan lain-lain, ya kalian juga kebayang lah itu bisa terjadi krisis ekonomi dan lain-lainnya. So ya, saran gue mungkin buat kalian yang tahu juga kejadian ini, mulai pay attention, mulai coba cari tahu beritanya, terus progresnya seperti apa, jadi kalian bisa menakar-nakar kira-kira ini akan terjadi chaos atau enggak, dan itu juga akan pengaruh dengan portfolio investasi kalian ya. Segitu aja. Buat kalian mau komen atau diskusi, boleh tulis di kolom komen, atau kalian mau diskusi pribadi ke gue by IG atau by TikTok, feel free, gue akan coba balesin satu persatu. Semoga bermanfaat apa yang gue sampaikan di video kali ini, and see you next video. Bye bye.